Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di masjid kesayangan kita ini, Masjid Dagang Muttaqin, kita sudah melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah. Dan malam ini ada acara bulanan dengan saya, pengajian maghrib setiap Selasa pertama. Bagi jemaah yang hadir, jangan lupa niat i'tikaf, jangan lupa niat menunggu salat isya. Ini suatu ibadat yang tersendiri dalam hadis. Kita beriktikaf, duduk saja di rumah Allah sudah dihitung sebagai ibadat. Orang yang menunggu salat, kita menunggu salat isya, nilainya sama dengan salat. Orang yang menunggu sembahyang sama dengan bersembahyang. Subhanallah. Orang yang beriktikaf mendapat doa malaikat. Ya Allah, ampun dosa orang ini, ampun dosa bapak ini, ampun dosa ibu ini, beri dia rahmat, terima taubatnya. Kalau kita berniat menunggu salat isya, tadi sudah salat maghrib, dalam hadis yang berhubungan dengan salat berjamaah dikatakan, siapa yang datang ke rumah Allah, berangkat dari rumahnya sesudah berwudu, ada bonus hadiah seperti melaksanakan ibadah haji. Subhanallah. Disebut dalam hadis-hadis yang berhubungan dengan sholat berjamaah. Baiklah ya, tadi sebelum sholat saya dengar dibaca yang disiarkan melalui pembesar suara ayat dalam surah Fatir. Saya terlintas hati saya ingin membicarakan ayat ini dalam mukaddimah. Halaman 435 ayat 5, 6 dan 7 surah Fatir. Saya dengar tadi dibaca yang disiarkan melalui pembesar suara. Surah Fatir, surah sebelum surah Yasin. Kalau kita buka Quran, sebelum surah Yasin, surah Fatir namanya. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas. Yang dipanggil umat manusia, bukan saja umat Islam, bukan saja orang beriman. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqa, inna wa'dallahi haqqa, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Shadaqallahul azim. Ayat pertama, ayat 5. Wahai umat manusia, janji Allah itu pasti benar. Janji tentang hari kiamat pasti benar. Janji tentang surga pasti benar. Janji tentang neraka, janji kematian, kita menunggu giliran saja. Nah, maka di sini diingatkan, fala taghurrannakumul hayatud dunya, fala taghurrannakumul hayatud dunya, kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ingatlah nak mati, jangan lupa mati gara-gara mengurus dunia. Gara-gara mengurus dunia tidak ingat sholat. Gara-gara mengurus dunia susah mau ke masjid. Karena mencari uang, mencari pitih, tidak ingat ke masjid. Pitih yang dicari akan tinggal. Kepergian ke masjid, ibadat kita datang ke masjid ini, i'tikaf di masjid
akan dibawa. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, kamu jangan mau dilalaikan, ditipu oleh kehidupan dunia. Satu. Yang kedua, wala yaghurrannakum billahil gharur, kamu jangan mau pula ditipu oleh gharur. Gharur ini setan iblis. Jadi yang menghalang manusia untuk beribadat dalam ayat ini ada dua. Pertama keduniaan, yang kedua setan iblis. Kita diingatkan di sini jangan mau terpengaruh oleh yang dua faktor ini. Kemudian ditegaskan lagi dalam ayat nomor 6, innasyaitana lakum adu, syaitan itu musuh kalian tuh katanya. Aduun. Kalau dalam surah Yasin dikatakan aduwwum mubin, musuh yang terang. Fattakhizuhu aduwa, jadikanlah setan itu sebagai musuh, jangan berkawan, jangan dibuat kesukaan musuh, jangan memihak ke musuh. Ramai orang yang tidak tahu musuhnya, ternyata dia sudah memihak ke musuh, bahkan banyak yang menolong musuh. Nauzubillah. Di sini juga diingatkan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu mengajak kumpulannya, mengajak grupnya. Hizib itu bisa diartikan kumpulan, bisa diartikan kumpulan ataupun jemaah. Kerja setan itu mengajak kumpulannya untuk menjadi ashabis sa'ir, penduduk neraka sa'ir, penduduk neraka. Nauzubillah. Itu pembukaan saja tadi ya. Saya teringat tadi ingin menyampaikannya karena saya dengar ayat ini, saya tergugah mendengarnya. Ayat 5 dan 6 surah Fatir. Ayat 5 menyatakan bahwa janji Allah itu pasti benar, kematian mesti benar, alam kubur pasti benar, padang mahsyar, berhisab, siratal mustaqim itu benar semuanya. Syafaat Nabi benar, syafaat ulama benar, syafaat orang saleh benar, surga neraka itu benar. Jadi kita jangan mau ditipu oleh keduniaan. Kemudian di antara bahan yang disediakan ada pesan ulama, nanti akan dikasih tulisannya di sini ya. Ulama berpesan agenda utama dalam hidup ini ada 3. Ada 3 agenda utama dalam hidup ini. Kita boleh menjadikan agenda ini untuk agenda tahun 2024. Kita masih di awal tahun, hari ini masih tanggal 2. Kita perlu ada agenda. Kalau tidak ada agenda nanti jangan-jangan tidak terlaksana tugas dia dalam tahun 2024 dengan baik, karena tidak ada perencanaan, tidak ada tatanan, aturan. Jadi ulama menjadikan agenda kita dalam hidup ini ada 3. Ingat saja ya, ini terdapat dalam tafsir karangan Imam Farul Razi, nama tafsirnya Mafatihul Ghaib. Ada 3 agenda kita dalam hidup ini. Kalau bahasanya di sini, anna ahammal matalib lil insan an ya'rifa khaliqah. Tuntutan kita, tugas kita yang hidup ini nomor 1 mengenal Khalik, yang dikatakan dalam bahasa Islamnya ma'rifatullah. Mengenal Allah. Orang itu kalau dia mengenal Allah, dia akan mencintai rumah Allah, dia akan mencintai kitabullah. Kalau orang itu kenal Allah, kata Imam Hasan Basri, man arafallaha ahabbahu. Ini kata Imam Hasan Basri rahimahullah. Ulama tersohor yang berguru kepada sahabat Nabi, gurunya sahabat, murid sahabat Nabi yang terkemuka, yang paling top, Al-Imam Hasan Basri rahimahullah. Kita mesti mengenal siapa Imam Hasan Basri.
Kita mesti tahu sejarahnya dan kita mesti menyingkap pesannya. Kata-kata hikmah yang keluar dari mulut Al-Imam Hasan Basri rahimahullah. Apa katanya? Man arafallah ahabbahu. Siapa yang mengenal Allah pasti cinta. Subhanallah. Nah, jadi buah manis ma'rifah itu cinta. Serupa dengan kata orang kita, tak kenal maka tak cinta. Kalau kenal pasti cinta. Itu maka dikatakan oleh ulama, agenda kita nomor satu mengenal Allah, belajar mengenal Allah. Nah, macam mana belajar mengenal Allah ini? Nah, tadi kita sudah membaca ayat kalamullah. Mengenal Allah dengan menyimak, mengkaji, membincangkan pesan Allah. Kalamullah, firman Allah. Subhanallah. Apa pesan Allah? Kalau kita mengkaji pesan Allah, kita akan mengenal Allah. Maka Allah mengasihi kita satu juz Al-Quran, satu set Al-Quran maksudnya ya, 30 juz. Nah, Quran yang 30 juz ini berapa yang sudah bertempat di hati kita? Kalau kita ingin mengenal Allah, kita mesti belajar. Di samping belajar mengenai kalamullah, kita belajar tentang utusan Allah, tentang Nabiullah, tentang Rasulullah, terutama Rasulullah SAW. Nabi itu memperkenalkan kita kepada Allah. Dengan belajar hadis, kita dapat mengenal Allah. Macam mana lagi mengenal Allah? Melihat sejarah kekasih Allah, ulama-ulama waliullah, dan menyingkap tutur katanya, kata-kata hikmahnya juga. Macam mana lagi mengenal Allah? Melihat alam ciptaannya. Kalau siang hari kita melihat ke arah timur, nampak gunung Pasaman. Aturannya nampak gunung, ingat Khalik. Kalau malam gelap, ada kegelapan malam, nampak kegelapan malam, ingat Allah. Nampak cahaya siang, ingat Allah. Nampak sinar matahari, ingat Allah. Nampak gunung, nampak bukit, nampak hutan, nampak kayu-kayuan, nampak tanaman, ingat Allah. Kalau tidak kelihatan gunung Pasaman, diselimuti kabut, awan, nampak awan, nampak kabut, ingat Allah. Kelihatan hujan turun, angin bertiup, ingat Allah. Semuanya aturan Allah, kerja Allah. Bahkan dalam Quran kita disuruh memikirkan diri kita sendiri. Nah, dalam ayat yang dibacakan pertama tadi, falyanzuril insanu mimma khuliq, tadi surah At-Tariq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Setiap manusia perlu melihat dari apa dia diciptakan. Kita perlu memikirkan kejadian kita. Macam mana kejadian kita? Macam mana prosesnya? Siapa ayahnya, siapa ibunya, di mana lahirnya, kapan lahirnya, waktu usia anak-anak di mana, sekolah rendahnya di mana, menengahnya di mana, sampai dia dewasa, sampai berumah tangga, sampai beranak bercucu. Nah, kita disuruh memikirkan kejadian kita. Itulah di antara agenda nomor satu tadi, mengenal Allah. Kata ulama lagi, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal kejadian dirinya, dia akan mengenal Allah. Itu gunanya ma'rifatullah. Subhanallah. Kembali kepada kata-kata Imam Hasan Basri tadi, man ahabba rabbahu, man arafa rabbahu ahabbah. Siapa yang mengenal Allah, dia akan cinta. Allah yang menjadikan saya dijadikan dari air. Nah, dalam Quran disebut, dalam surah lain selain pada surah At-Tariq, kita dijadikan daripada air, kemudian darah,
kemudian daging disebut, dalam hadis juga disebut penjelasannya. Subhanallah, 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, kemudian dipasang alat-alatnya, onderdelennya, spepatnya, dipasang keperluan badan kita. Rata-rata manusia dalam rahim ibunya 9 bulan, kemudian dia lahir. Nah, sesudah lahir kita tengok juga prosesnya macam mana, sampai dia besar, sampai dia dewasa, sampai nanti di usia pertengahan, sampai di penghujung usia, sampai dia kembali ke rahmatullah, mengikut jadwal masing-masing. Allah yang menentukan. Kita disuruh mempraktikkan ini untuk mengenal Allah, mengenal diri, mengenal alam. Tak kambang jadi gurunya orang Minang, alam tak kambang jadi guru. Subhanallah, subhanallah. Buka saja mata, nampak alam ciptaan Allah. Kita disuruh, ini suatu ibadat yang mulia dalam Islam, melihat alam ciptaan Allah, untuk mengenal Allah dan untuk mencintai Allah. Baik, itu satu agenda pertama, mengenal Allah. Kita wajib mengenal Allah, katanya semampunya. Subhanallah, semampunya. Makrifah manusia itu tidak sama. Ilmu manusia tentang Allah tentu berbeda. Kita disuruh menambah makrifah agar cinta kita bisa maksimal. Kita belajar dari sejarah Rasulullah, sejarah para sahabat, sejarah aulia, sejarah kekasih Allah. Nampaklah di sana ya, nampaklah di sana orang dulu tidak berani datang sholat berjamaah, karena Allah yang memberinya hidup, Allah yang memberinya organ, Allah yang memberinya oksigen, Allah yang memberinya air untuk diminum, nasi untuk dimakan, semuanya dari Allah. Lalu Allah memanggilnya ke rumahnya. Patutnya kita jangan tak dengar, jangan tidak menyahut. Itu satu ya. Satu, kita mesti belajar tentang ma'rifatullah. Dulu dari kecil kita mendengar selalu orang-orang gaib, orang-orang tua mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Mula-mula beragama ini mesti ma'rifatullah. Kalau dia sudah mengenal Allah, subhanallah, dia akan taat, dia akan patuh dan cinta. Sekarang agenda kedua, ada 3 tadi kan. Yang kedua kata ulama, mengetahui perkara yang berguna, perkara yang tidak berguna. Dalam hidup ini manusia hanya membuat 2 hal, berguna tak berguna. Sepatutnya kata ulama, kita kalau boleh kita buat catatannya, 10 perkara yang berguna yang mesti saya lakukan setiap hari, 10 perkara yang berguna yang mesti saya jauhi. Ulama menyuruh kita membuat catatan harian, catatan mingguan, catatan bulanan, catatan tahunan. Kita mesti buat catatan tentang ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu, kata ulama, perkara yang berguna, perkara yang tidak berguna. Contohnya apa? Tidur jam 10 itu berguna, supaya saya bangun nanti sebelum jam 4. Contohnya ya, kita mesti tidur sebelum jam 10, jangan lewat, karena kalau lewat tidurnya nanti lewat bangunnya. Kalau lewat bangunnya banyak yang tercicir, banyak yang terabai. Subhanallah. Jadi kita mesti buat catatan, kata ulama, perkara yang berguna, perkara yang tidak berguna. Kalau kita coba menghitung, mengira dari bangun tidur tadi pagi, jam berapa kita bangun? Jam 4 contohnya.
Bangun tidur dia bikin apa? Sholat subuhnya di mana? Sholat sunatnya macam mana? Zikirnya macam mana? Qurannya macam mana? Itu mesti, kata ulama, mesti kita catat, kita tulis, dan kita praktekkan, kita lakukan bersama ahli keluarga. Bersama ahli keluarga. Jadi agenda kedua, melakukan perkara yang berguna, menjauhi perkara yang tidak berguna. Itu nasihat ulama ya. Sekarang ketiga lagi. Ada tiga tadi kan. Pertama tadi ma'rifatullah, mengenal Allah, mencintai Allah. Yang kedua, mengetahui perkara yang berguna dalam hidup, yang tidak berguna. Orang tuh banyak membuat yang tidak berguna. Kita jangan terikut-ikut. Yang ketiga, kata ulama, mengetahui perihal sesudah mati. Jauh-jauh lagi kita melihat kalau saya mati macam mana ya. Dalam Quran disebut dalam beberapa surah, beberapa ayat, cerita orang meninggal dunia. Tadi kalau jemaah ingat ayat yang dibaca di rakaat kedua tadi, penghujung surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu cerita orang yang bertarung dengan maut. Sahabat Nabi pernah menanya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Sahabat Nabi sendiri menanya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai mukmin yang mempunyai jiwa yang tenang dan tentram, irji'i ila rabbiki, kembalilah ke hadirat Allah Rabbmu, radiyatan, engkau senang, matinya senang, mardiyatan, dan engkau disenangi, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kumpulan hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, ke dalam jannah. Sahabat menanya, apa maksudnya ayat ini? Kata Rasulullah, ayat ini akan kamu dengar waktu roh mau dicabut. Ayat ini akan dibacakan waktu roh mau dicabut. Jadi nak mengetahui perihal sesudah mati, lihatlah ayat ini. Apa maksud ayat ini? Maksud ini yang dipuji, yang disanjung, yang dipanggil mukmin yang punya nafsul mutmainnah. Ini belajar nafsu pula. Ini belajar nafsu. Nafsu mesti tahu, kalbu, hati mesti tahu, akal mesti tahu. Ini kerja kita, mengurus nafsu, mengurus akal, mengurus kalb, hati. Kalau di Jawa itu ada MQTV, manajemen kalbu television. Tidak tahu kalau bisa ditangkap di sini. MQTV tentang mengurus kalb. Subhanallah. Subhanallah, itu dalam surah Fajar. Jadi agenda yang ketiga, mengenal perihal kita sesudah mati. Nak mengenal sesudah mati, lihat babak kematian. Itu yang diterangkan dalam surah Fajar. Banyak dalam surah lain. Ini cerita orang yang baik, orang yang beriman, yang berjiwa tenang dan tentram, yang dikatakan nafsul mutmainnah. Matinya diurus Allah, matinya diurus malaikatullah. Ada dalam ayat lain diterangkan yang matinya terbiar, tidak diurus, tidak ditolong. Ini perlu kita ketahui. Ayat dalam surah Al-Mu'minun. Dalam Quran ada namanya surah Al-Mu'minun. Bisa dilihat nanti halaman 348 ayat 99 dan ayat 100. Cerita orang yang mau dicabut ruhnya dan dia takut, dia menyesal.
Dia ingin disambung nyawanya, jangan dicabut dulu. Nah, ini kita perlu tahu supaya kita terhindar daripada kepahitan hidup yang dialami oleh orang yang bertarung dengan maut yang diterangkan dalam ayat ini. Apa bunyinya ayatnya? Ayat 99 dan 100 surah Al-Mu'minun. Supaya kita menghindari ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ayat 99 itu saja. La'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ayat 100. Ini cerita orang yang mau dicabut ruhnya, dia ketakutan, kelam kabut, tidak siap. Kalau tadi dalam surah Fajar, orang yang siap untuk dicabut ruhnya, tidak ketakutan karena dijaga, dibimbing. Subhanallah, dihibur oleh malaikat. Di sini tidak diurus. Manusia ini ada dua ya. Secara garis besarnya manusia ini ada dua. Ada yang diurus Allah dengan baik, jasad dan rohnya, jasmani rohaninya, jiwa raganya. Ada yang tidak diurus, yang diurus hanya jasad saja, fisik saja. Inilah contohnya di sini. Hatta iza ja'adahumul maut, bila maut sudah datang. Maut itu bahasa Arab ya. Bahasa kitanya maut juga. Mati itu daripada maut itu juga diambil kata sebelahnya. Mata, ya mutu, mata, mati artinya. Bahasa kitanya mati. Mim alif ta. Mata, maut, mati. Jadi mati itu diambil pada kata-kata Arab juga. Hatta iza ja'adahumul maut, bila maut sudah sampai. Tahu rohnya mau dicabut. Orang yang nak mati dia tahu mau mati. Qala rabbirji'un. Ya Allah, Rabbi, oh Tuhanku, ya Rabbi, irji'uni, jangan cabut dulu. Itu bahasa mudahnya. Kalau terjemahan literalnya, kembalikanlah aku, kembalikanlah aku ke dunia. Ini tahu dia sudah diambang kematian. Ya Allah, jangan dulu ya Allah. Irji'un, jangan dulu ya Allah. La'alli, alasannya apa? Ini alasannya. La'alli a'malu salihan, agar aku meraih amal saleh. Yang tak ke masjid waktu dia sehat, menyesal waktu nak mati, nak ke masjidnya. Subhanallah, subhanallah. Jadi bagus doa kita ya. Ya Allah, cabutlah rohku di hari aku meninggal, aku masih melangkah ke rumahmu. Itu bagus sekali doanya. Artinya dia sehat, artinya dia dijaga Allah. Ya Allah, cabut, jangan husnul khotimah saja. Kalau husnul khotimah itu tidak jelas. Ya Allah, cabutlah rohku di hari aku meninggal, aku masih melangkah ke rumahmu ya Allah. Aku masih menyahut panggilan azanmu ya Allah. Aku masih memegang mushaf Al-Quran. Oh, subhanallah, subhanallah. Kalau sempat nanti kita ceritakan orang yang meninggal waktu mengaji. Nah, kalau sempat nanti ya. Di sini saat orang ini minta nyawanya disambung, alasannya untuk beramal saleh. La'alli a'malu salihan fi ma tarakt, agar aku meraih amal saleh yang kutinggalkan selama ini. Yang tak pegang Quran waktu hidup sehatnya, waktu nak mati nanti menyesal. Jangan dulu ya Allah, cabutlah rohku waktu aku membaca Quran, cabutlah rohku di hari itu aku membaca Yasin, aku membaca surah ini, surah ini, surah ini. Subhanallah. Permintaan orang yang ingin disambung nyawanya ini sudah dijawab di sini. Kalla, tidak bisa lagi katanya. Tidak bisa lagi. Kalla, tidak bisa lagi. Ajal itu kalau sudah sampai tidak bisa digeser. Subhanallah. Kalla, tidak bisa lagi.
innaha kalimatun huwa qailuha. Cakap, ngomong bisa, tapi tidak akan diterima. Ya Allah, jangan cabut rohku dulu. Ya, ngomong bisa, tapi tidak akan diterima, tidak akan dilayan. Subhanallah. Kala, tidak bisa lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu sekadar permintaan penyesalan saja. Wa min warahim barzakhun ila yaumi yub'atsun, orang itu sudah berada di pintu alam barzah. Maut itu alam barzah. Kalau bila mati masuk kubur, alam barzah namanya. Subhanallah. Nah, jadi kembali kepada yang tiga tadi ya, tiga agenda utama kita dalam hidup. Pertama, meningkatkan kecintaan kepada Allah, meningkatkan ma'rifatullah. Kita perlu belajar agar iman kita naik terus, meningkat. Jangan statik, jangan jalan di tempat, jalan setempatnya orang. Ini berjalan tapi tidak bergerak, kakinya bergerak, tidak berjalan. Tahun 2023, 2024 sama saja, tidak ada kemajuan, tidak ada peningkatan. Itu jalan setempat atau jalan di tempat namanya. Jangan begitu. Maka kita wajib menimba ilmu tentang ma'rifatullah agar kita lebih cinta, agar sembahyang kita lebih berkualitas. Tidak sama solatnya bulan Desember 2024 dengan Januari 2023 ya. Tidak sama solatnya bulan Desember 2023 dengan Januari 2024, karena ilmunya tentang Allah itu meningkat selalu. Jadi manusia itu ada yang meningkat, ada yang jalan setempat, ada yang makin mundur. Subhanallah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Oke. Ma'rifatullah nomor satu tadi. Kemudian mengetahui perkara yang berguna, yang tak berguna, dan mengetahui perihal sesudah mati. Nah, kita nak cerita sedikit jemaah yang penutup usianya dia baca Quran. Subhanallah. Nanti dibawa bukunya ya. Macam mana ceritanya ini ibu nih, cerita kaum ibu nih. Cerita kaum ibu, dia doanya sangat bijak sekali. Hebat doanya. Apa doanya kepada Allah? Ya Allah, cabutlah rohku di hari aku meninggal, aku masih berpuasa sunat. Ini ibu ini rajin berpuasa sunat. Dia puasa. Dan dia gali kubur. Orang zaman dulu, dia gali kubur di tempat sendiri. Dalam kubur dia bisa sholat, bisa baca Quran, sholat sambil baca Quran, lebih 100 kali khatam Quran dalam kuburnya. Niatnya supaya dia meninggal waktu puasa. Lalu dia mengaji, ayat terakhir dibacanya ayat 127 surah Al-An'am. Lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyhum bima kanu ya'malun. Tersedia untuknya jannah darussalam. Ayat yang menjanjikan surga. Tersedia untuknya jannah darussalam. Darussalam itu nama jannah. Di sini darussalam nama pondok. Pondok Pinang itu darussalam namanya. Ada juga masjid Darussalam. Lahum Darussalam, tersedia untuknya jannah Darussalam. Inda rabbihim, pada sisi Allah. Bima kanu ya'malun, berkat usahanya selama ini. Hasil jerih payahnya, hasil amal salehnya, dia dijamin masuk jannah. Subhanallah. Subhanallah. Dalam beberapa hari yang lalu waktu tazkirah subuh ada juga disebut cerita ibu di salah satu masjid di Sumatera Barat yang meninggal sesudah sholat maghrib di masjid. Meninggal di masjid waktu berwirid sesudah sholat, bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah,
la ilaha illallah. Di situ dicabut ruhnya. Subhanallah. Apa amalan ibu ini? Ibu ini boleh dikatakan sembahyang subuh, maghrib dan isya tidak pernah ketinggalan. Kalau dia datang semalam maghrib, dia akan terus sampai isya tidak keluar. Disambungnya antara maghrib dan isya. Lantas waktu dia diambil, ruhnya dicabut, dia meninggal waktu berwirid. Ada cerita anak. Ini cerita orang tua ya. Kalau di Malaysia dibilang warga emas. Orang gaib ini di Malaysia, di Brunei, di Singapura dibilang warga emas. Artinya pikirannya sudah emas. Pikirannya bukan pikiran anak-anak lagi, sudah matang. Sekarang kita ambil satu cerita tentang cerita anak emas meninggal dunia di bawah 10 tahun. Di bawah 10 tahun. Perempuan. Dalam kisah itu disebut namanya Yasmin namanya. Orang kita mungkin jarang bernama Yasmin. Nah, bisa dicadangkan nanti kalau ada yang minta nama, siapa namanya? Yasmin. Yasmin itu kalau terjemahan literarnya bunga melati, kuntum melati. Nah, Yasmin ini subhanallah masih kelas 3 SD, pulang sekolah terus membuat tugas PR orang, pekerjaan rumah. Sudah selesai tugasan di sekolah, dia ambil sejadah, dia mengaji. Tidak capek. Datang ayahnya, nak, kamu baru pulang dari sekolah, terus mengerjakan kerja rumah, homework, PR. Istirahatlah dulu. Subhanallah. Katanya apa? Ini kata-kata indah keluar pada anak di bawah 10 tahun. Sadiki Rabbi, sadiki Quran. Ini orang Arab ya, orang Libanon, tapi tinggal di Saudi Arabia. Orangnya orang Libanon, tinggal di bertugas di Saudi. Ayahnya kerja di Saudi Arabia. Ayahnya itu insinyur, bertugas di Saudi Arabia. Saat ayahnya menyuruh dia istirahat karena sudah capek pulang dari sekolah, sudah capek mengerjakan tugasan rumah, PR, istirahatlah dulu kata ayahnya. Apa kata anak ini? Sadiki Rabbi, temanku Allah. Sadiki Qur'ani, temanku Al-Quran. Senang dia kalau membaca Al-Quran. Dia merasa berteman dengan Allah. Dalam hadis dikatakan, kalau kamu ingin ngomong dengan Allah, bacalah Quran katanya. Nah, ditakdirkan anak ini kena penyakit yang membawa ajalnya. Anak kecil meninggal. Sebelum dia meninggal, dokter sudah tahu usianya tinggal hitungan hari. Dikasih tahu sama ayah dan ibu, ibunya pingsan, ayahnya menangis. Lalu ditanya oleh si anak, mak, kenapa mak pingsan? Ayah, kenapa ayah menangis? Karena saya mau mati. Enak lo mati itu katanya. Tengok macam mana anak di bawah 10 tahun berpikirnya sangat matang sekali. Enak lo mati itu. Mati itu kan kembali kepada kekasih. Dalam bahasa Islamnya berpulang ke rahmatullah. Kan bagus. Hidupnya rahmat, mati rahmat. Ibu kenapa menangis pingsan? Ayah kenapa pingsan menangis? Karena saya mau mati. Mati itu kan enak. Lalu dia mengaji.
Ayat terakhir yang dibacanya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti ungkapan terakhir sebelum ruhnya dicabut, la ilaha illallah. Allahu la ilaha illahu. La ilaha illallah. Sama itu. La ilaha illahu sama dengan la ilaha illa ana. La ilaha illa anta sama dengan la ilaha illallah. Artinya akhir kalamnya la ilaha illallah. Subhanallah. 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 Ada pula kawan baik di Brunei, meninggalnya dalam tidur ibadat. Meninggal waktu tidur, tidurnya tidur ibadat. Kalau bapak pulang ke rumah nanti tidur dengan niat besok saya mau tahajud, besok saya mau ke masjid, itu tidurnya ibadat. Berarti kalau dia mati, mati dalam ibadat. Jadi perlu berniat sebelum tidur. Ini bapak ini dia kerjanya guru bahasa Melayu. Kalau di sini guru bahasa Indonesia, bukan guru agama, bukan ustaz. Tapi di penghujung usianya tidak pernah tinggal sembahyang berjamaah. Di hari dia meninggal, dia masih sehat, tidak ada sakit, sholat subuh di rumah Allah. Kemudian dia pulang, nanti sholat zuhur dia mau pergi ke masjid, niatnya macam itu. Lalu dia berbaring sebentar supaya badannya segar. Dikatakan tidur khailulah. Dilihat oleh istrinya, tidak turun-turun. Patutnya sudah pergi ke masjid, jamnya sudah lewat, telat sudah. Nak, tengok ayahmu dulu. Rupanya sudah berpulang ke rahmatullah. Subhanallah. Subhanallah. Jadi mengetahui perihal sesudah maut, wajib hukumnya macam mana caranya? Mengetahui gejala-gejala, tanda-tanda waktu ruhnya mau dicabut. Subhanallah. Subhanallah. Jadi sudah banyak cerita. Apa tadi? Si ibu yang baca Quran surah Al-An'am ayat 127, cerita ibu yang di Masjid Batu Sangkar, si Mabua Batu Sangkar yang meninggal waktu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cerita si anak yang meninggal waktu baca ayat kursi. Tutup satu cerita lagi, cerita kawan baik juga. Kawan baik, kawan serumah di Brunei. Subhanallah. Dia keluarganya tidak pergi ke Brunei, keluarganya di Thailand, orangnya orang Thailand. Dia kerja di Brunei, tinggal sendiri. Waktu itu saya kerja di Brunei, 3 hari di Brunei, 4 hari di Malaysia. Pernah dulu ada 5 tahun bolak-balik. 3 hari di Brunei, 4 hari di Malaysia. Senin, Selasa, Rabu, Kamis di Malaysia, Jumat 1 minggu di Brunei. Jadi waktu di Brunei serumah dengan kawan ini. Habis kontrak kerjanya dengan pemerintah Brunei, dia pulang ke Thailand. Dia meninggal di masjid sesudah sholat subuh, macam jemaah di sini menunggu sholat duha, menunggu matahari terbit. Di situ dicabut ruhnya. Pergi ke masjid, naik kendaraan sendiri, bukan orang yang membawanya. Berarti sehat. Nah, apa amalan kawan ini? Subhanallah. Sama dengan amalan cikgu, guru yang di Brunei tadi. Amalannya indah tinggal sembahyang berjamaah, rajin sholat tahajud, rajin baca Quran. Subhanallah. Meninggal di masjid sesudah subuh, waktu menunggu duha. Artinya meninggal dalam ibadat di rumah Allah. Subhanallah. Subhanallah. Jadi kita perlu mengetahui sejarah sahabat-sahabat seperti ini supaya nampak jalan ke ditempuh. Jangan tidak tahu jalan, rumah nampak jalan tidak tentu. Jangan rumah nampak jalan tidak tentu, lagu dapat sore hilang. Yang mau dituju jannah mesti nampak jalannya.
Untuk kita dalam konteks sekarang ini, jalannya ke masjid. Kalau mau ke masjid, berarti jannah sudah di tangan, insya Allah. Maka kita perlu berdoa tadi, ya Allah, cabutlah rohku waktu aku meninggal, aku masih melangkah ke rumahmu ya Allah. Aku masih menyahut panggilan azanmu. Tidak tak usah dipikirkan siang atau malam. Mau meninggal siang, meninggal malam. Tadi meninggal waktu tidur, ini meninggal di masjid, ini meninggal waktu la ilaha illallah. Terserahlah. Yang penting kita yakin Allah akan menjaga kita. Sebagai penutup, ada kata hikmat dari seorang waliullah, kekasih Allah, namanya Yahya bin Mu'az Ar-Razi namanya. Yang banyak disebut ulama namanya, yang banyak namanya dalam buku-buku ulama. Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah. Suatu hari Yahya melihat seorang ayah membawa anak kecil, memangku menggendong anaknya. Yahya tadi menanya si ayah, "Pak, ini anak bapak?" "Iya." "Anak kandung?" "Iya." "Bapak sayang sama anak ini?" "Iyalah, ini buah hati belahan jiwa, buah hati sibiran tulang nyerang minang. Ini darah dagingku, tentu saya sayang." Bapak sebagai seorang ayah demikian hebat sayangnya kepada anak. Macam mana Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Khalik sangat menyayangi setiap orang, bukan dipilih-pilihnya. Allah sayang sama kita, semua kita, si suami, si istri, si anak, si cucu, si menantu, siapa saja, yang kecil, yang dewasa, yang sudah di penghujung usia, Allah menyayanginya. Maka Allah memanggilnya datang ke rumah Allah 5 kali. Dalam hadis dikatakan, siapa yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah, hidup matinya akan dijaga Allah, statusnya seperti anak baru lahir. Ada dalam hadis, orang yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah, katanya ada kayaumi waladat umuh, dia akan kembali bersih seperti hari dia dilahirkan ibunya. Maka nanti kalau orang sudah bersih daripada dosa, dia akan mudah meninggal, mudah prosesnya. Insya Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk berbuat baik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'sir alaina, wa adina wa ardana ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.